Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 20 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-28. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 1-8 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1-7. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini kepada jemaatnya di Roma masih berbicara tentang iman dan kebenaran. Orang percaya dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Secara tegas dan konkret dalam bacaan pertama hari ini kepada jemaatnya di Roma, Rasul Paulus mengambil contoh yang konkret dari seorang pribadi yang bernama Abraham. Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Karena percaya, demikian yang dikatakan dalam bacaan pertama. Karena percaya kepada Allah, Allah memperhitungkan segalanya itu sebagai kebenaran. Paulus juga menegaskan, andai kata Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka pasti ada kemungkinan Abraham akan menjadi orang sombong. Abraham akan memegahkan dirinya. Saudari dan saudara terkasih, kepada kita juga diingatkan, kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, dan dibenarkan karena iman kita akan Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, segala sesuatu yang kita lakukan, karena kepercayaan itu, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Jadi, kalau terinspirasi karena iman atau dalam iman, kita lalu melakukan segala aktivitas kita, keterlibatan kita dalam kehidupan menggereja misalnya, keaktifan kita dalam kehidupan menggereja misalnya. Jangan pernah berpikir, saya tidak dapat apa-apa saat ini dari Tuhan melalui gereja. Semuanya prodeo. Ingat, Allah akan memperhitungkan semuanya itu tepat pada waktunya. Ini yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita, khusus untuk kita yang sudah terlibat selama ini, dan kita prodeo melakukan apa saja, keterlibatan, keaktifan dalam kehidupan menggereja. Memang secara manusiawi kita seakan tidak mendapat apa-apa, tapi ingat, Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan sebagai sebuah kebenaran, dan pada saatnya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Yang paling pasti adalah keselamatan. Karena itu bagi kita yang sudah terlibat, teruslah terlibat dalam kehidupan menggereja. Dan bagi kita yang sekiranya sampai saat ini ogah-ogahan, merasa tidak ada gunanya karena tidak mendapat apa-apa dari kehidupan menggereja, dalam keterlibatan kita, segala aktivitas, kita disadarkan bahwa semuanya tidak akan pernah sia-sia karena Allah akan memperhitungkan itu tepat pada waktunya. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan para muridnya akan ragi orang Farisi, yakni kemunafikan. Dalam kehidupan bersama, Yesus tahu bahwa ada interaksi antara para muridnya dan juga kehidupan orang Farisi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Syukur kalau dalam interaksi itu saling mempengaruhi dalam hal yang baik. Kalau dalam hal yang baik kita malah mensupport. Yesus malah mensupport. Tetapi Yesus mengingatkan karena Yesus tahu bahwa juga dalam interaksi itu terjadi saling mempengaruhi dengan hal-hal yang kurang baik, terutama kemunafikan hidup orang Farisi. Yesus tahu jangan sampai orang Farisi dengan cara hidupnya mempengaruhi kehidupan para muridnya. Karena itu ia tegaskan kepada para muridnya untuk waspada. Boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi harus selektif. Yang baik diterima, yang kurang baik dengan tegas harus menolak. Saudari dan saudara terkasih, kiranya apa yang dikatakan Yesus kepada para muridnya perlu dan masih relevan untuk kita. Kita hidup dalam sebuah persekutuan, dalam kehidupan bermasyarakat. Ada interaksi antara manusia. Dan dalam berinteraksi, kita saling mempengaruhi. Syukur
kalau kita saling mempengaruhi untuk hal-hal yang baik. Tetapi ingat, waspada, jangan sampai kita dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik, oleh cara hidup teman kita, sahabat kita, atau masyarakat yang kurang baik. Jangan sampai kita jatuh ke dalam cara hidup yang kurang baik, kemunafikan dan lain-lain sebagainya. Dan saya ingatkan, kita tidak saja terpengaruh oleh ragi orang Farisi, tapi juga kita bisa saja terpengaruh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alat-alat komunikasi begitu hebat dan luar biasa mempengaruhi kehidupan manusia. Dan dari medsos, kita mendengar banyak hal, kita menerima banyak informasi, kita tahu banyak hal. Tidak saja yang baik, tapi juga yang kurang baik. Nah, kita diminta untuk waspada. Yang baik, mari kita terima sebagai perbendaharaan kehidupan kita, dan yang jahat harus dengan tegas kita tolak. Hanya dengan cara seperti itu, kita tidak akan pernah, kehidupan iman kita, moral kita, tidak akan pernah tergerus oleh kemajuan zaman ini. Tuhan memberkati.